Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang semangat suaranya. Coba jawabannya lebih kencang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat banget. Ayo, biar semangat, kita coba salam seni budaya dulu. Udah tahu belum kalian salam seni budaya? Nah, oke, udah ya. Udah pernah? Udah pernah belum? Belum tadi ya. Coba, ayo. Salam seni budaya. Iya, salam seni budaya. Salam seni budaya. Dengan seni kita berbudaya. Suaranya kan jelas ya. Oke ya. Semuanya biar semangat. Walaupun sebenarnya hari ini harusnya kalian sudah bersantai-santai di rumah, tapi kalian di sini adalah murid-murid terpilih. Jadi kalian adalah orang-orang yang menjadi pilihan buat belajar fotografi. Oke, sekali lagi. Salam seni budaya. Suaranya masih belum kencang lagi. 1, 2, 3. Salam seni budaya. Dengan seni kita berbudaya. Oke, tepuk tangan dulu bagi kalian. Terima kasih semuanya. Oke, sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Bisa dipimpin doa, Del. Oke, nah sebelum masuk pembelajaran kita coba nyanyi dulu yuk, nyanyi kicir-kicir. Nah kalau nyanyi kicir-kicir itu harusnya ada di sini ya, tapi baca belum? Kita lihat di sini aja. Kita lihat teksnya, kita nyanyi bareng, meskipun tanpa musik, tapi oh, ternyata tidak. Gini, kita nyanyi kecil-kecil, tapi ngikutin pelajar. Ya, dengan ketukan 4/4. Oke, 1, 2, 3, 4. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama yang tua tiada tara. Saya bernyanyi dengan gembira untuk mengusir hati yang duka. Oke, sekali lagi diulang. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kicir-kicir. Semuanya. Ini lagunya, lagu lama yang tua tiada tara. Saya bernyanyi dengan gembira untuk mengusir hati yang duka. Oke, terima kasih kalian. Ya, nah ini mohon maaf aja pakai mic karena di sebelah kakak kelas kita lagi mengadakan kelas meeting, jadi kalau Pak nggak pakai mic takutnya kalah suara. Nah ini kita mau ngapain sih, belajar apa sih Pak hari ini? Belajar apa nih tahu? Oke, materi kita kemarin kan terakhir apa? Sebelum ulangan. Kemarin materinya apa? Pianika ya? Oke, pianika. Dan kemarin kelas 7G nyanyiin apa? Lagunya? Suaranya kenceng, gak apa-apa. Nah, nyanyiin lagu apa? Omang, iya oke. Kelas 7H nyanyiin lagu apa? Laskar Pelangi. Oke, Laskar Pelangi. Terus buat kelas 7K nyanyiin lagu apa ya? Kelas 7K yang ngajar bukan Hajat ya, Pak Abbas. Oke. Nah, materi nantinya kita mau belajar fotografi. Terus tujuan pembelajarannya buat apa? Biar kalian bisa belajar fotografi untuk memotret dengan alat yang ada di genggaman tangan kalian. Jadi nanti kalian bisa berkarya foto tanpa harus menggunakan kamera yang memang harusnya profesional. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Coba baca di depan apa?
Coba yang suaranya aja. Coba, Gamira, kencangkan suaranya, baca. Oke, diulang. Segitiga exposure fotografi pada pembelajaran fotografi dasar. Oke, ada yang tahu maksudnya? Enggak. Jawab. ISO shutter speed diafragma. Oh, kamu tahu dari mana itu? Baca. Oh, baca. Bagus, kalau kalian belum jadi loh. Dia nggak tahu loh. Karena gitu loh. Untuk fotografi itu memang hobi ya, sama kayak sepeda, sama kayak apalagi yang hobi ya, motor ya, motoran, terus kalau buat hobi yang memang ada di dunia ini, salah satunya fotografi. Jadi kalau emang salah seorang yang memang suka sama fotografi itu biasanya dia tanpa harus diajarin, dia akan nyari tahu sendiri dan keren Beril. Tapi nanti kita semua akan belajar bareng-bareng ya. Jadi Beril walaupun sudah tahu, mungkin kita belajar lagi dari awal ya. Oke? Setuju? Sepakat? Nah, segitiga exposure fotografi itu adalah basicnya dari fotografi. Kalian, kita coba lihat dulu nih. Nah, itu gambar apa? Gedung, lebih spesifik, gedung apa? Ya, gedung perkotaan di Malang. Iya, yang jadi poin interestnya apa? Yang jadi poin inti dari foto itu apa? Lampu. Ya, lampu. Nah, nanti kalau ada yang mau jawab, tunjuk tangan. Jadi biar kalian samperin dulu. Biar suaranya sama pembelajar besarnya pakai mic ya. Oke, betul Neta. Yang jadi poin utama foto ini adalah lampu. Oke. Nah, yang gambar berikutnya. Gambar apa? Ayo cowoknya. Oke, Patir. Pegunungan. Pegunungan. Oke, ada yang bisa lebih menjelaskan lagi detailnya? Pandangan. Oke, antara Nadira dengan Fatir digabungkan menjadi benar. Jadi pemandangan pegunungan. Oke. Kalau dalam fotografi ada yang tahu nggak ini istilahnya foto apa? Nggak tahu? Nggak. Tapi pernah dengar foto landscape? Oke, ini adalah foto landscape, ya. Landscape itu pemandangan. Oke, berikutnya foto apa? Foto. Yang kencang suaranya. Yang kencang. Ayo, harus berani. Jadi peserta didik harus pede. Iya, kumbang. Ngomong kumbang aja. Langsung tuh, kumbang Pak, gitu. Jadi kamu nggak akan diulang-ulang, langsung kumbang Pak. Gitu. Oke? Iya, ini bener gambar kumbang. Tapi dalam dunia fotografinya ada yang tahu nggak ini foto apa? Ada tekniknya sendiri. Ada yang tahu? Biar tahu? Apa? Makro. Tahu dari mana? Enggak, kamu tahu itu fotografi makro dari apa? Kamu bisa jawab itu fotografi karena apa? Biasanya sama makro tuh dipakai buat jarak dekat. Oke, ya betul. Ini fotografi makro. Nice, untuk lagi buat Beril. Tapi kayaknya Beril bakalan jadi asisten Pak Adam ya dalam fotografi. Oke, nah sekarang kita masuk ke inti pembelajarannya. Itu tadi foto-foto night scene, foto yang malam hari, foto landscape, foto makro. Itu tetap ada satu lagi, ini juga foto cahaya ya. Itu yang berbayang-bayang itu yang di belakang itu bukannya kain, bukannya lembaran kain ya, tapi itu cahaya yang dimainkan seolah-olah seperti gelombang. Tuh, kenapa? Dahinya mengernyitkan gitu kayak seolah-olah bingung ya. Iya. Nanti ada tekniknya. Ini namanya teknik slow speed. Jadi cahaya yang difoto itu nanti bakalan bisa berbentuk. Kalau kalian mau bentuk love atau bentuk bunga itu bisa. Tentu dengan kecepatan tertentu. Nah, kecepatan, diafragma, ISO yang seperti tadi Beril sebutkan itu ada di fotografi dalam basic segitiga exposure. Sekarang kita dengarkan dulu dari video pakar atau fotografer profesional Pak Ajat
menyebut beliau Om Darwis. Namanya memang benar Darwis Riyadi. Beliau adalah Ketua Fotografi Seluruh Indonesia. Nah, kita dengarkan menurut beliau segitiga exposure itu apa gitu ya. Beliau jadi fotografer sudah sejak tahun 1982. Sebelum Pak lahir beliau sudah jadi fotografer. Sampai sekarang pun sudah sepuh. Kalau orang Jawa bilang sudah sepuh, tapi beliau masih eksis dan aktif di bidang fotografi. Harusnya kalau beliau 82 sudah jadi fotografer 20 tahun, sekarang mungkin usia beliau sudah 60 tahun lagi. Sudah diusiakan kayak nenek kalian ya. Oke, pertanyaannya adalah perlukah diikuti prinsip-prinsip teori A. Segitiga exposure, B. Rule of the 3-point line. Oke. Saya akan coba merangkumkan dari ketiga ABC ini menjadi satu jawaban di mana kita harus tetap berpikir pada logika. Antara segitiga exposure, rule of thumb, dan 3-point line itu sebetulnya sebuah teori mendasar di dalam fotografi. Kalau kita bicara rule, dulu ya, segitiga exposure. Sebetulnya segitiga exposure itu kan isu diagrama kecepatan. Itu jelas seperti kayak kalau kita Undang-Undang 45, itu undang-undangnya, itu rule-nya. Karena semua menggunakan sistem itu, ada isu diagrama dan kecepatan, jelas. Karena ketiga hal itulah sebetulnya untuk bisa meng-capture visual di kondisi apapun. Selama ada unsur ISO, ada unsur diagrama, ada unsur kecepatannya, itu tinggal dibolak-balik. Ya. Dan mungkin kawan-kawan sudah paham, sudah tahu lah kalau ISO itu untuk apa ya, untuk kepekaan cahaya, sedangkan diagrama itu untuk efek dari efek deprofil yang tipis sampai yang. Oke, cukup. Kira-kira bahasanya kalian ngerti nggak? Yang kenceng suaranya? Kurang, nggak ngerti. Iya, karena memang sepertinya beliau memberikan materi ini emang buat orang yang udah ngerti gitu. Jadi kayak ngisi di suatu acara atau di situ yang terdapat fotografer yang udah paham, beliau pakai bahasa seperti ini. Nah, ini Pak Ajat mau ngasih lagi satu video yang di dalamnya yang isi anak muda. Mudah-mudahan kalian paham dengan bahasa yang sesama dengan generasi kalian. Generasi apa kalian? Generasi Z. Oke. Halo semuanya, aku Hancam. Hari ini kita bakal ngomongin tentang cara setting kamera. Konsep kreatif untuk nyampein cerita di film melalui aspek visual itu penting banget. Untuk bisa bikin konsep kreatif yang baik, kita harus terlebih dahulu menguasai aspek teknis. Dan aspek teknis pastinya berhubungan erat dengan alat yang dipakai. Salah satunya adalah kamera. Sebelum syuting, ada beberapa langkah pengaturan kamera yang harus dilakukan. Dan kita bakal bahas semua langkah itu dalam beberapa video ke depan. Di video ini kita bakal ngebahas langkah yang pertama, yaitu mengatur exposure. Exposure adalah jumlah cahaya yang masuk ke sensor kamera. Atau gampangnya, exposure itu berhubungan sama gelap terangnya gambar. Alur cahaya masuk itu ke kamera dan bisa dilihat oleh penonton adalah pertama lewat lensa, terus ditangkap sama sensor kamera, kemudian diproses sama prosesor, barulah jadi video yang bisa kita tonton. Untuk bisa ngatur exposure yang tepat, ada 3 hal yang perlu kita tahu dan ini berlaku untuk selama-lamanya. Jadi sekali kita paham, kedepannya bakal gampang. 3 hal itu yaitu aperture,
shutter speed, dan ISO. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah exposure triangle atau segitiga exposure. Nah, segitiga exposure yang pertama adalah aperture atau diafragma. Aperture atau diafragma mengatur seberapa banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa. Aperture dilambangkan dengan huruf F dan diikuti angka. Ada F1,8, F2, F4, dan seterusnya. Semakin lebar aperture-nya dibuka, maka cahaya yang masuk bakal makin banyak, dan semakin sempit, maka cahaya yang masuk bakal makin sedikit. Diafragma yang lebar ditandai dengan angka yang semakin kecil, dan diafragma yang sempit ditandai dengan angka yang besar. Jadi F1,4 itu lebih besar daripada F22. Ya kedengarannya emang aneh karena kembali gitu, tapi lama-lama pasti bakal terbiasa. Jangan lupa. Oke, apa segitiga exposure tadi terdiri dari diafragma, ISO, speed. Nah kita sekarang tadi dari kedengerin si Can-Can ini, Bang Can-Can, dia baru nyampe aja stop baru sampai apa tadi? Diafragma. Nah, diafragma itu tadi kata Bang Can-Can apa? Ada yang mau jawab? Ayo, Ganeta. Oke, nggak ada yang boleh jawab? Beril, oke, biarin lagi nggak apa-apa. Bukaan lensa. Bukaan lensa, iya betul. Tadi dia nyebutin apa tuh? Angka ya, 1, 2, sampai 22, 40, ya kan 32. Itu gini logikanya. Walaupun kalian tadi sudah ada di video, Pak Haji kasih tahu. Kayak kalian buka jendela, ya, buka pintu nih. Nah, kalau angkanya kecil, bukaannya gede, lebar, besar, 1 koma misalnya, ini 1 koma. Ini 1 koma ya. Nah, kalau 1 koma ini, kira-kira cahaya yang masuk banyak apa sedikit? Oke, suaranya kenceng dong, banyak apa ya sedikit? Oke, banyak. Angkanya kecil 1 koma, tapi bukaannya besar dan angka yang masuk sedikit. Oke? Nah, kalau angkanya gede, misalnya 18, 20, 22, berarti semakin gede angkanya, semakin kecil bukaannya. Kira-kira cahaya yang masuk makin dikit atau makin banyak? Iya, betul. Logika diafragma seperti itu. Angkanya kecil, bukaannya besar, cahaya masuk banyak. Angka besar, bukaan kecil, cahaya masuk sedikit. Oke, kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya. Ya, makin kecil angkanya, makin lebar diafragmanya, dan makin besar angkanya, makin sempit diafragmanya. Selanjutnya adalah shutter speed. Cahaya yang sudah melewati lensa harus masuk ke sensor kamera biar bisa diproses. Dan untuk masuk ke sensor kamera ada pintu yang ngalangin. Nah, shutter speed berhubungan dengan seberapa lama pintunya dibuka untuk biarin cahaya masuk ke dalam sensor kamera. Pastinya makin lama pintunya dibuka, cahaya yang masuk bakal makin banyak, dan makin sebentar pintunya dibuka, maka cahaya yang masuk bakal makin sedikit. Cepat lambatnya shutter speed dibuka ditulis dengan satuan detik. Ada 5 detik, 1 detik, 1/8 detik, 1/15 detik, 1/30, 1/1000, dan seterusnya. Shutter speed dan aperture sama-sama mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Nah, yang kedua apa? Shutter speed. Shutter speed itu apa? Kecepatan kamera dalam membuka ranah. Itu kita sebutnya ranah. Tapi kalau misalnya kita bayangin kayak orang ngedip. Jadi tapi kembali tadi ya, kalau misalnya diafragma angkanya kecil, bukaannya besar, nah cahaya masuk banyak. Nah kalau ini shutter speed kembali, dia kalau angkanya kecil, dia bukaannya lebih lama. Jadi contohnya begini, 1/10, cekrek gitu, cekrek, bayanginnya kayak mata kalian. Cekrek gitu. Kalau 1/60, cekrek, cekrek. Kalau 1/120, cekrek, lebih cepet lagi. Jadi contohnya begini. 1/10.
1/60. Nah, 1/100. Nah, ada sampai Pak, ada sampai 1/1000? Ada. Tapi nggak bisa dianalogikan pakai tangan. Itu karena mekanika mesinnya jauh lebih cepat daripada tangan Pak Ajat. Oke, itu speed. Nah, berikutnya. Karena itu kita harus diimbangi antara dua hal ini biar dapat exposure yang tepat. Misalnya kita ada di bawah sinar matahari yang terang banget, nggak mungkin kita buka diafragmanya lebar banget dan pintu shutter-nya kita buka lama-lama. Yang ada hasilnya bakal kelebihan cahaya atau overexposure. Ini kalau speednya lambat, diafragmanya gede. Kalau kita di tempat yang gelap juga nggak mungkin kita buka diafragmanya cuma sedikit dan pintu shutter-nya cuma dibuka sedikit. Ya, ini kebalikannya. Speednya cepat, diafragmanya gitu. Selanjutnya di segitiga exposure adalah ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas atau kepekaan kamera terhadap cahaya. Makin besar angka ISO-nya, maka kepekaannya bakal makin tinggi, dan makin kecil angkanya, kepekaannya bakal makin rendah. Atau gampangnya, makin besar angka ISO-nya, maka gambarnya bakal makin terang, dan makin kecil angka ISO-nya, gambarnya bakal makin gelap. Untuk bisa tentuin aperture, shutter speed, dan ISO yang tepat, kita harus tahu kalau segitiga exposure ini bukan cuma berhubungan dengan gelap terang doang, tapi ada efek-efek lain yang dihasilkan. Pertama, untuk aperture, selain ngatur terang gelapnya cahaya, aperture juga bisa ngatur depth of field atau kedalaman ruang dari gambar yang direkam. Oke. Depth of field itu nanti kita pelajari lebih jauh lagi. Yang penting kita pelajari saat ini adalah ISO, speed, diafragma. Tadi diafragma sudah Pak Ajat jelaskan, speed sudah Pak Ajat jelaskan, ISO nih tadi terakhir yang Bang Chan bilang adalah ISO. Apa itu ISO? Ya. Pekaan kamera pada cahaya. Oke, betul Neta. Tepuk tangan dulu buat Neta. Ingat, rulusnya adalah angkat tangan dulu, baru Pak Ajat samperin. Oke? Tadi Nadira kalah cepat tanda apa tunjuk tangannya. Tapi Nadira mau jawab seperti itu? Jangan malu-malu Pak. Kalian kalau pakai mic malu ya, mendingan bisa pakai mic kayak gini ya. Tapi tetap nggak mau jawab ya. Oke, ya udah. Oke. Sip. Nah, ISO itu gampang. ISO-nya gini. Semakin kecil angkanya, semakin tidak sensitif. Semakin tinggi angkanya, semakin sensitif. Artinya angkanya itu makin tinggi, makin cahayanya itu makin sensitif. Kita ngebayanginnya gini aja, kayak orang apa ya? Orang darah tinggi atau orang darah tinggi? Orang darah tinggi kalau misalnya lagi kumat marah-marah mulu nggak? Iya, itu kenapa dia kayak gitu? Karena tensinya lagi, nah jadi lagi naik. Nah kalau tensinya dia lagi cooling down, lagi normal, dia akan kalem. Gitu, ibaratnya gitu. Jadi makin tinggi angkanya, makin sensitif. Sensitif aja bawaannya gitu. Oke? Nah, sekarang pertanyaan Pak Ajat. Itu kan tadi kita udah paham tentang konsep segitiga exposure-nya. Pertanyaannya, dari ISO, speed, diafragma, lihat di depan. ISO adalah sensitivitas cahaya, speed adalah kecepatan tadi Nana membuka, diafragma adalah bukaan lensanya. Tadi Pak Ajat ibaratkan bukan gitu ya. Nah, itu semua kalian harus pakai biasanya, umumnya. Di sini masalah kita. Lihat di depan gambar apa? Di depan gambar apa? Gambar apa? Di depan gambar apa? Kalian nggak bisa mendefinisikan. Ayo. Itu orang lagi motret. Itu kelihatan kan? Orang lagi motret ya. Oke. Berikutnya. Sama ya. Jangan ini hanya pemanis aja. Pak Ajat ngambil beberapa foto ini hanya untuk pemanis, tapi Pak Ajat mau ngasih unjuk bahwa alat yang mereka pakai itu sama. Apa yang mereka pakai? Coba yang lebih. Tunjukkan, gak apa-apa deh orang yang sama gak apa-apa. Mungkin yang lainnya masih pada ngantuk. Kamera lensa. Kamera lensa. Bisa lebih spesifik? Nggak bisa. Oke.
Ada yang mau lebih menjabarkan pendapatnya biar kalian nggak pernah lihat itu, mungkin karena Fajar tunjukinnya kayak gitu ya, kayak senjata gitu, kayak sniper gitu. Ini itu benar-benar ngeker kayak sniper gede, tapi itu sebenarnya sama sama ini. Apa itu? Tunjuk tangan. Fajar deketin. Apa itu? Kalian kalau disebut tunjuk tangan takut ya, heran Fajar. Ayo, tunjuk tangan aja nggak apa-apa. Ayo. Ya, biarin lagi. Kamera. Enggak spesifik kamera apa? Enggak, udah ada yang pernah ngeliat kok kamera kayak gitu. Itu disebutnya kamera apa gitu? Itu disebutnya kamera apa? Tunjuk tangan, jangan ngedumel, Pak Ajat nggak dengar kalau ngedumel. Tunjuk tangan, samperin, Pak Ajat mau dengar. Ayo, itu kamera apa? Oke, Pak Ajat udah dengar suaranya Davina, tapi karena Davina ngedumel, Pak Ajat nggak dengar. Maksudnya Pak Ajat nggak mau lebih spesifik lagi kalau seandainya Davina tunjuk tangan, Pak Ajat samperin. Davina benar padahal jawabannya. Ini namanya kamera profesional. Kamera yang sering orang sebut SLR. Kita sekarang sering nyebutnya kamera DSLR. Ada D-nya, D. Artinya digital single lens reflector. Nah, ini kamera yang memang buat profesional, buat yang dapetin segitiga exposure tadi, ISO, speed, dan diafragma. Nah, pertanyaannya, siapa yang punya kamera kayak gitu di rumah? Kamu punya tapi dari tadi diam aja. Kamu nggak ngerti itu apa fungsinya, berarti di rumah dibuat jadi pajangan gitu ya? Hah? Jangan ditutup. Emang punya siapa? Abang yang punya. Abang atau ayah? Abang. Oh, abang tuh ayah gitu ya? Oh, kakak. Oh iya. Oke. Eca dia bilang punya. Siapa lagi yang punya? Beril, maaf. Oke, Beril karena dari tadi ngerti, jadi dia pantesan aja sebab punya di rumah. Siapa lagi? Nah, berarti dari kalian ini sebanyak 15 orang yang punya, dari sebanyak 13 orang yang punya cuma Eca sama Beril, artinya nyampe 10% ya? Yang kecil suaranya? Enggak ya. Berarti kalau buat belajar, masalah nggak buat kita? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Jawab. Yang punya kamera nggak sampai 10%. Betul. Karena yang punya kamera nggak sampai 10%. Artinya kan gini, kalau Eca bawa, kalau Beril bawa, nanti yang sebelahnya lagi ngeliatin doang. Oh Pak, bisa pakai kelompok sistem aja, nanti ya sistem kelompok aja. Nanti Eca kelompoknya 5 orang, Beril kelompoknya 6 orang, gitu. Bisa? Bisa. Apakah efektif? Gak apa-apa, jawab salah, nggak usah takut. Kita belajar. Kalau kata Neta efektif. Untuk menggantikan yang namanya alat, bisa cara itu. Tapi untuk efisiensi atau misalnya kita mau belajar dengan cepat, itu tidak bisa kan. Karena apa? Terganti-gantian. Eca dulu potong, setelah selesai Eca, baru Filan. Tergantian lagi, baru Fatir gitu. Nah kayak gitu ntar lama. Nah sekarang kita pecahkan solusinya dengan apa itu di depan bacaannya. Siapa yang mau baca biar Pak Ajat masukin ya. Coba Ica, bisa. Aplikasi smartphone. Open kamera. Iya. Kayaknya Anissa habis dari jalan-jalan nih dia jadi malu-malu. Oke. Aplikasi smartphone. Sekarang Pak Ajat nanya, kalian punya handphone nggak atau smartphone? Tunjuk tangan yang punya. Wah, iya kalau zaman ya turunin.
Zaman sekarang justru kalau misalnya nggak punya malah aneh ya. Karena apa? Karena udah jadi kebutuhan primer ya, buat komunikasi, buat hiburan juga dan segala macam. Nah, nanti kita pecahkan masalah kita tadi, yang kamera itu terbatas, tapi gimana caranya biar ada di genggaman tangan kalian semua? Dengan cara apa? Dengan cara aplikasi Open Camera dan Gcam. Kenapa Pak Ajat nunjuknya 2? Padahal banyak loh. Kalau kalian ketahui itu namanya aplikasi di Android ataupun di smart di apa namanya Apple ya. Di sini ada yang Apple kan? Tunjuk tangan deh yang Apple. 1, 2. Eta? Oh, 2 orang. Oke, ini juga masalah juga. Kenapa? Karena pemecahan masalahnya hanya ada dari Android. Kenapa? Karena kalau Apple dia eksklusif, dia punya sendiri, dia ada rumahnya sendiri, dia punya peraturannya sendiri, dan dia berbayar ya kadang ya kalau Apple ya. Kalau aplikasi Apple berbayar ya. Iya, gitu. Jadi kita fokusnya ke smartphone dulu. Tapi karena emang di sini mayoritas 11 orang adalah smartphone, oke, kita bermain dengan 2 aplikasi ini. Oke. Nah, di sini ada orang yang kebingungan nih. Di sebelah kanannya ada aplikasi Open Camera, di sebelah kirinya ada aplikasi Google Camera yang Gcam tadi ya. Gcam itu tadi Google Camera loh. Nah, dari Google. Nah, ini orang bingung nih, plus minus kedua aplikasi tersebut apaan? Nah, sekarang kalian yang bantuin dia biar gak bingung. Caranya gimana? Kita install 2 aplikasi tersebut, nanti kita belajar dari 2 aplikasi tersebut tentang ISO, speed, terus ya kita belajar 3 hal itu dengan menggunakan kedua aplikasi tersebut. Setuju? Suaranya mana setuju? Oke, setuju gini. Setuju? Oke ya, sekarang kita coba pegang Android-nya semua. Buat yang iPhone, kamu bisa ngintip temennya yang sebelah. Mungkin Eca juga bisa ngintip deh, itu gak apa-apa. Bareng-bareng, 2 orang ya. Ya, nah, Pak Ajat mau ngasih tahu plus minus di luar daripada aplikasinya, maksudnya di luar dari penggunaannya. Nah, di luar dari hal tersebut, plusnya adalah untuk Google Camera, dia terkenal seluruh dunia. Siapa yang nggak kenal Google? Ada nggak di dunia yang nggak kenal Google? Ada yang masih di gunung nggak ketemu TV, nggak ketemu apa-apa, nggak kenal Google ada. Tapi banyak nggak yang kenal Google? Banyak. Lebih banyak mana yang masuk di telinga kalian bahasa Google apa bahasa Open Camera? Google. Mau nyari apa-apa? Kita nggak punya jawaban soal? Mau tahu resep masakan? Semuanya dari? Iya, itu terkenal. Cuman sayangnya Kak, adik-adik ya, tadi kakak, tadi adik. Cuman sayangnya aplikasi Google Camera ini ilegal. Tahu ilegal? Apa ilegal? Coba ilegal, ada kemudian apa ilegal? Ilegal, aplikasi bisa definisi. Ya, tidak secara resmi atau terlarang. Tapi apakah dia boleh pakai aplikasi tersebut? Secara hukum tidak. Tapi kalau misalnya kita mau belajar dan nggak ketahuan kalau sih bisa. Oke, itu yang banyak bilang plusnya dari aplikasi Google. Sedangkan Open Camera dia udah gratis, installnya gampang pula. Nah itu Pak Ajat head to head dari kedua aplikasi tersebut sebelum kalian nanti install kedua aplikasi tersebut. Sekarang Pak Ajat arahin dulu kalian buat install Open Camera. Yuk buka semua Google Play Store-nya. Pak Ajat tadinya mau nyontohin pakai HP, mau demonstrasi.
Tapi HP Pak Ajat kepake tiga-tiganya, 1, 2, itu minjem 1. Jadi nggak ada HP yang buat nyontohin. Nah ceritanya ini HP Pak Ajat. Ayo buka Google Play Store-nya. Sudah buka semua? Sudah? Ketik open kamera. Ayo iOS. Udah, open kamera sudah? Udah, yang mudah silakan install. Sudah? Tunggu. Kalau yang belum ditunggu, nggak apa-apa. Iya. Nah, udah semua? Masih belum? Yang masih belum siapa? Nisa, masih ditunggu, nggak apa-apa. Kita bareng-bareng nanti. Kevin, sudah install? Tinggal buka, oke? Fatir? Fatir ada 2 ya, Fatir takut ketuker. Tapi ini Fatir Kolbi. Yang bantuin Pak Ajat nge-record, Fatir Muslim. Hah? Oh, pas Fatir Musa diri. Terus yang ada 2 siapa lagi di sini namanya? Nadira. Ada Nadira siapa? Nadira Hansa. Ini siapa lagi Nadira? Nah, Nadira apa? Oke, Nadira Putih. Ada 2 Nadira dan 2 Fatir. Sudah? Oke. Sudah semua install? Nah, sekarang tadinya HP kalian, di HP kalian kameranya udah pernah coba utak-atik nemuin ISO nggak? Enggak? Nemu? Biar nemu? Beneran ada ISO-nya? Ada. Terus nemuin speed nggak? Ada? Ada speed? Oke, nemuin diafragma nggak? Betul kamera kamu? Coba pada lihat. Tanpa open kamera ya. Oke, ini HP-nya apa? Redmi Note 8. Oke, apakah semua mereknya sama sama Beryl? Enggak. Tadi Beryl HP-nya berarti mencakup tuh. Ada satu HP mereknya merek Redmi Note berapa? 8A. Itu dia ada fitur Pro-nya di situ. Lanjut udah lihat, ada fitur Pro-nya. Memang ada ISO, ada speed, ada diafragma. Tapi di kamera kalian tadinya apakah ada speed? Adanya ISO doang. Kalau Nadira ada speed? Ada semua di fitur Pro. Redmi juga. Xiaomi sama Redmi sama ya? Iya, jangan-jangan memang Xiaomi bakalan membantai pasaran juga deh. Tapi yang jelas kan nggak mungkin kan orang di seluruh dunia ini merek HP-nya Xiaomi semua kan? Iya. Siapa lagi yang Xiaomi selain Nadira sama Beryl? Oke, cuma 2. Nah, Kevin, tadinya ada speednya? Nggak ada. Tadinya ada diafragmanya? ISO? ISO ada. Oke, rata-rata ISO ada ya? ISO ada, tapi diafragma nggak nemu, speed juga nggak nemu ya. Kecuali yang memang pro kayak Beryl sama Nadira. Nah, sekarang gimana caranya di kamera kalian, di HP kalian itu fitur ketiganya ada walaupun HP kalian jadul, walaupun HP kalian mungkin yang entry level, walaupun kalian HP mereknya beda-beda, tapi fungsinya jadi sama semua antara yang satu dengan yang lain. Kita pakai aplikasi open kamera. Nah, sekarang kita buka aplikasi open kameranya. Sudah? Nah, terus ke tanda gerigi yang kanan atas. Iya, ada. Terus geser sampai bawah, ada tulisan kamera api. Kamera api, kamera API. Di bawah nih. Sini nih. Mana kamera api? Wait. Iya, berarti ternyata tidak ada. Ini ada, ternyata juga. Jadi 3. Oke, berarti kalau yang nggak ada prosedur kamera apinya mungkin tidak support ya. Tapi kalau ada, Ayas? Ada? Ada Nadira?
Bisa ada? Ada? Siapa yang nggak ada? Ada semua. Diklik kamera apinya. Eta kan dulu. Iya, nggak apa-apa. Oke, kamu bisa bareng sama Nedira dulu. Nanti kita cari permasalahannya. Nah, kamera apinya itu dipindahin ke bawah, kamera 2 api. Sudah? Sudah? Nah, kalau sudah, kalian sekarang punya ISO, speed, dan diafragma semuanya di situ. Yang pertama, ISO adanya di mana? Nah, kamu ke titik 3 di sini nih. Ini yang yang tanda minus plus tuh, tanda minus plus. Ya, diklik. Sudah? Sudah? Nah, itu keluar nggak di bawahnya? Apa yang keluar, Tir? Yang keluar apa? Ini apa? Apa itu bacanya? Auto, iya, karena memang settingannya masih auto ya. Itu tuh kalau kalian klik yang huruf M, diklik deh huruf M-nya. Diklik huruf M-nya. Ada 2 ya. Ada 2 ya. Yang bawah tulisannya, yang atas tulisannya ISO. Yang bawahnya nggak ada tulisannya, tapi ada gambar apa tuh? Ada gambar kayak lensa. Itu namanya speed, kecepatan. Nah, kalian main deh, naikin turunin. Ntar HP di open kamera kalian itu bakalan gelap terang itu pengaturannya di situ. Dicoba. Bener nggak? Oke, betul. Nah, itu tadi ISO udah ketemu, speed udah ketemu. Sekarang tinggal apa belum? Halo. Jadi mau ke HP masing-masing. Nah, ISO udah ketemu, dia terus kecepatan sudah ketemu. Yang belum ketemu diafragma. Ada yang bisa jawab diafragma di mana tempatnya? Belum Pak, karena baru install ya. Iya ya. Nah, sekarang kalian kasih tahu. Diafragma kalian klik yang titik 3 di atas tuh. Nah, kalian seret ke atas. Nah, itu ada tulisan aperture. Bahasa Inggrisnya aperture. Aperture itu ya bahasa Indonesia ya diafragma. Berapa angkanya? Enggak ada. Ada nih. Masa enggak ada? Ya, ini diafragma kan ini. Nih. Jadi hilang kan? Enggak ada. Ini enggak ada. Ini ada. Ke bawahnya grid screen ya ada. Oke, ada Nadira? DRMF ya ada. Oke, ada lagi ya, titik 3 bawahnya nggak ada. Ada. Oke, di sini. Ya ada. Yang ini diafragma. Oke, ada. Ini iya. Ini di atasnya grid. iPod Pak. Kamu udah ada. Jangan kamu pakai itu. Coba udah cek belum? Coba mana dia OpenCam. OpenCam tetap. Kita kan belajarnya lagi pakai aplikasi OpenCam. Walaupun kamera kamu sudah bisa. Diafragma ini di bawah. Nah, ya di atasnya grid. Oke, sudah. Iya. Oke, rata-rata berarti sudah ya. ISO, speed, diafragma. Nah, sekarang kalau Pak Jat mau kasih tahu cara install dari Google Cam itu lumayan lama ya. Tapi sebagai bayangan aja, nih cara install Google Cam seperti ini. Assalamualaikum Talbay. Ini adalah aplikasi Google Kamera. Salah satu aplikasi kamera terbaik di Android. Google Kamera sendiri sebenarnya adalah aplikasi kamera dari Google. Tetapi saat ini brand kamera lain juga bisa diinstal
Apa sih kelebihan Google Kamera ini? Kelebihannya ada pada penyimpanannya yang bisa mengambil foto malam seperti ini. Gimana? Terang kan hasilnya? Tuh, Nah, kalau bagaimana yang cara kan kita tadi bisa kita Android? kasih. Sebenarnya tidak semua HP Android bisa diinstal. Itu HP-nya BRI itu. Kira-kira HP kalian bisa install tidak ya? Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu caranya itu tanpa buka HP sama sekali. Langsung bisa install Google Kameranya. Nah, bagaimana cara installnya? Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, untuk mengetahui HP kalian itu bisa install Google Kamera atau tidak, kalian bisa download dulu aplikasi yang bernama Manual Kamera Compatibility di Play Store. Kita stop dulu. Itu apa tadi bacanya? Ayo Pajak mau dengar suara Miranda. Ayo Miranda, tinggal ngomong aja. Jangan ditutup. Manual kamera compatibility. Coba Pak kita belajar bareng. Manual kamera compatibility. Iya, manual kamera compatibility. Loh, kok Pak tadi katanya Gcam, sekarang manual kamera compatibility. Jadi Gcam itu harus pakai manual kamera compatibility dulu buat memastikan apakah kameranya bisa, HP-nya bisa atau enggak, support atau enggak buat install Gcam. Sampai sini kira-kira ribetan mana antara Gcam dengan OpenCam? Ribetan mana? Gcam. Gampangan mana? OpenCam. Nah, kita terusin lagi. Berarti kalau open kamera tinggal buka Play Store, klik, install nggak? Nah, kalau ini dia harus beberapa kali cara. Jika dengan aplikasinya, nah jika semua keterangan di sini saya tak jauh, Nah, artinya aplikasi itu bisa install Google Kamera. kalau itu semua berarti oke. Artinya tidak bisa install Google Kamera. Paham kan? Oke, jika HP kalian ini cetak Google semuanya, sekarang kita akan install Google Kameranya. Sini kalian silakan buka aja Google. Baru langkah-langkah install Google Kamera. Ini. Nah, kalau bisa di website yang ini ya. Oke, di website ini kalian bisa download Google Kamera. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini kalian bisa cari dari gamenya. Sebagai contoh, aku install di game kita. Nah, ini ya. Cari aja sepertinya mau yang mana. Oh iya, tidak semua Banyak di sekali dan ribet sekali. jadi kalian bisa cari satu persatu gamenya. Atau kalian bisa langsung aja cari di YouTube gamenya. Oke, sekarang daripada kalian kuyat buat nyari cara install Google Kamera, nanti di grup Pak Ajat kasih aplikasinya yang udah 3 kali klik buat diinstal. Cuma karena itu aplikasi ilegal, jadi nanti ada warning tuh. Ada warning biasanya, apakah aplikasi ini ingin tetap diinstal karena terdeteksi virus ya, seperti itu bahasanya. Kan pernah kan kalian install aplikasi ini gitu? Nah akhirnya diapain? Enggak, kamu nemuin aplikasi kayak gitu, tapi kamu tetap mau install terus kamu apa? Centangnya diaktifkan, jadi dia nerima. Jadi walau kita tahu itu bukan virus, tapi karena itu aplikasi ilegal, tapi dideteksinya jadi virus. Nah, makanya kalau kita tetap mau install, kita harus geser. Nah, itu nanti Pak Ajat kasih. Jadi kalian kalau nemuin kayak itu, langsung digeser aja, itu bukan virus, itu Gcam. Cuma memang karena ilegal, jadi ada warning seperti itu. Nah, sekarang Pak Ajat mau bagi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Jadi kelompok pertama nih, kelompoknya Kevin, Fatir, Filan, Beryl adalah kelompok ISO. Mau ISO dulu apa diafragma dulu? Diafragma dulu ya, sesuai tadi videonya Bang Kancan ya. Oke, kelompok diafragma. Lalu kelompok kedua, 5 orang ini antara Eca, Davina, Ica, Nabila, dan Nisa itu kelompoknya speed, kecepatan. Dan kelompok terakhir Garneta, Nadira, Miranda, dan Ayesa kelompok ISO. Nah, Pak Ajat bagi, Pak, kenapa kami dibagi 3 kelompok seperti ini? Kalian Pak Ajat beri tugas
untuk mencari kelemahan dan kelebihan antara Gcam dan OpenCam. Gcam, OpenCam. Contoh, kelompok diafragma dengan diafragma yang sama, ya, diafragma yang sama, misal berapa beril maunya? 1,8. Open kamera 1,8, Google kamera 1,8. Jangan beda, sama. Motonya objek yang sama. Terserah kalian mau moto gedung-gedung, mau moto kucing, mau moto apalah yang ada di sekeliling kalian, pokoknya harus sama. Open kamera kucing, ya beril mananya? Pengaturan ISO-nya sama shutter speed-nya disamain. Gcam-nya. Iya, harus sama. Tapi yang harus dideteksi, jadi ISO sama speed juga harus sama. Tapi yang akan dideteksi kelompoknya beril adalah ISO-nya. Diafragmanya. Yang akan dideteksi kelompoknya Ica adalah speed-nya. Yang dideteksi kelompoknya Nadira adalah diafragmanya. ISO-nya kembali. Pak Ajat biasa nyebut ISO speed diafragma, dibalik jadi bingung ya. Oke, jadi nanti nih Ica dan kawan-kawan gak usah mikirin ISO-nya jelek apa bagus apa enggak, terus diafragmanya jelek apa bagus apa enggak, kamu fokus di diafragma. Begitu juga kalau kamu fokusnya di ISO. Nah, Pak Ajat lanjutin lagi biar gak bingung. Open kamera, Google kamera, foto objek yang sama. Contoh kucing. Nah, nemu kucing nih. Nemu kucing, kamu pakai open kamera foto cekrek. Foto lagi pakai Google kamera cekrek dengan diafragma yang sama. Ya, 1,8 misalnya. Ntar dirubah lagi mau 2,8 terus 3,5. Kamu yang kelompok ini dengan speed yang sama, 1/60, 1/80, 1/100, pokoknya antara open kamera sama Google kamera nggak boleh beda. Nah, begitu juga kelompoknya yang yang ISO 100, ISO 200, ISO 800, antara open kamera sama Google kamera nggak boleh beda, harus sama. Nah, tugas kita apa Pak? Ya udah, setelah foto begitu, lihat bandingkan hasilnya bagus yang mana, open kamera atau Google kamera. Sampai sini ada pertanyaan? Apa sudah paham? Paham ya? Jadi bandingkan dua aplikasi tersebut antara open kamera dengan Google kamera. Ya, Pak Ajat kasih waktu udah 10.42, 5 menit untuk foto yang ada di ruangan ini. Foto jam tangan, ya Beril, fotonya apa? Ya betul, jika dia belum di-download. Jadi nanti berarti kita buat jadi PR. Oke. Sekarang coba dulu open kameranya untuk mencoba beberapa pengaturan diafragmanya, pengaturan speednya, pengaturan ISO-nya dengan satu materi yang sama. Coba Pak Ajat kasih tiga. 5 menit. Jam tangan, kalau ada jam tangan nih Pak Ajat, ini jam tangan. Coba difoto. Oh, nih, nggak apa-apa, kalian lanjutin, tapi banyak sambil ngasih tahu. Ternyata yang di pengaturan kameranya Beril
dia diafragmanya itu nggak pakai angka, dia kayak seolah-olah pakai apa sih namanya, kayak pengaturan naik turun doang gitu, buat nandain dia ngeblur enggak ya, ngeblur enggak itu doang. Jadi dia nggak ada angka 1,8, 2,8, 3,5 dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa. Memang prinsipnya sebenarnya sama. Jadi kalau diafragma itu semakin kecil dia kan bukan gede. Pernah lihat foto yang orangnya jelas belakangnya ngeblur kan? Itu yang bermain diafragma. Ya, lanjutin. Yang punya jam tangan boleh kalau apa foto jam tangannya, yang punya aksesoris manik-manik foto. Mau sambil fotoin temennya jadi model ini. Oke, nggak apa-apa boleh. Oke, 2 menit lagi. Sudah nih jam tangan banyak masih. Kurang dekat. Berdekatan. Jawabnya. ISO kayak gini nih. Tuh, ya Nadira tahu. Enggak, nih ISO. Ini nih. Ya nggak fokus kan itu memang pengaturannya. Jadi kalau mau fokus itu ya, distance. Ya, fokus kan, dapat kan? Nah ini ISO di ISO di sini. Nah, kamu klik ya. Ini ISO 100. Tuh, udah, gak usah nabung temennya. Kalau baru tahu menjadi tabung kita sakit. Makin ke atas, terus, ya kan? Terus sampai ke atas lagi, coba ke atas ini. Jadi banyak. Atas lagi, ke atas lagi. Nah, ke atas ini. Makin terang kan? Sampai berapa bentuknya? 4.000. Di HP-nya Nadira 4.000. Coba di HP kamu ISO-nya berapa? Kamu speed ya? Nah, kamu skip aja lupa. Coba, HP kamu betoknya berapa? 400. ISO, bukan speed. Ayo, gimana? Coba, tinggi aja ISO. Iya, di Nisa 6.400, di Miranda 400. Berarti beda-beda tuh, di masing-masing HP beda-beda, tapi ada gitu ya. Di Delta tadi 4.000, Nissan 6.400. Ayah sih berapa ya? 15.000. Coba ditentoknya. Iya, sampai 15.000 ISO-nya. Jadi beda-beda HP, beda-beda kemampuannya. Tapi ada gitu ISO-nya. Oke? Sudah? Nah, sekarang gini. Biar kita seragam. Oke, perhatikan pajak dulu. Hello. Oke, dia jawab cuma Anissa. Hello. Iya, hai. Itu sampaan motivator banget ya. Kalau dijawab, kalau disalam hello, jawabnya hai. Kalau dijawab hai, jawabnya hello. Oke, sekarang begini, kita buat make a deal. Kita buat satu rules yang biar kalian nanti ngebandinginnya nggak beda. Nah, di sini Pak Ajak mau nunjukin pakai kursi. Dengan angle kalian yang duduk pada saat ini, ya. Oke, kalian foto dengan diafragma yang sama, 4 orang ini, foto kursi ini. Kalian juga begini deh kursinya biar bagusan. Nah, kalian dengan speed yang sama, foto kursi ini, kalian dengan ISO yang sama. Speednya sepakatin aja. Misalnya, ayo 1/60 dulu, ntar 1/60, naikin jadi 1/80, naikin lagi. Jadi masing-masing speed ada fotonya. Kamu juga sama, 100 dulu, 200 dulu, 400 dulu. Ya kalau udah mentok sampai 400, berarti Miranda nggak bisa ngikutin, nggak apa-apa. Yang penting ada patokan. Gak usah banyak-banyak, 3 foto aja, tapi sepakatin. 100, 200, 400, biar Miranda bisa ikutan. Nah kalian juga, kalian berlima ini satu kelompok, jangan cuma bertiga doang ngobrolnya. Ayo bareng-bareng. Ya, oke, Pak Yun kasih waktu 1 menit buat foto ini. Kemudian nanti PR-nya adalah dengan menggunakan Nabila. Pak Yun belum selesai.
kita pakai aplikasi apa itu sekarang? Open Camera. Nah nanti PR-nya adalah kita balik lagi hari Sabtu. Ya mudah-mudahan kita diberi umur panjang dan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita pakai aplikasi Google Camera. Tentunya nanti Pak Ajat kasih melalui grup karena itu memang agak susah install. Nah sekarang pakai Open Camera dulu, nanti baru pakai Google Camera dengan posisi yang persis dengan denda yang sama. Yuk, mari kasih waktu 1 menit. 30 aja, nggak usah banyak-banyak. Silakan terbuka. Sepakati, kalau nggak sepakat nanti belentang-belentong. Sama, kalau beda-beda kan hasilnya nggak bisa dibandingkan, disamain hasilnya. Sepakati berapa. Oke, waktunya sudah habis. Nah, nanti gak apa-apa. Biar Pak Ajat, kalian pasti masih penasaran kan ya, gak apa-apa. Nanti kalau yang masih penasaran, setelah Pak Ajat tutup pembelajaran, kalian boleh coba mau nyampe diguling-gulingin kursinya gak apa-apa. Pokoknya nanti, kalau hari ini kalian makainya Open Camera, kemudian, kalau pakai Open Camera hari ini kalian objeknya kursi, berarti nanti jikanya harus objeknya kursi. Jangan beda, jangan beda. Ntar kamu hari ini pakai Open Camera, motretnya pakai objek kursi. Giliran pakai diket, objeknya adalah kucing misalnya. Sama nggak kucing sama kursi? Beda. Itu namanya perbandingan yang tidak apple to apple atau tidak seimbang, tidak sesuai. Iya. Jadi kalau misalnya kalian mau membandingkan nih, kalian ada 2 rumah makan. Yang satu rumah makan A, yang satu rumah makan B. Kalian mau nyobain sayur asem. Ketika kalian makan di rumah makan A, kalian nyobain sayur asem. Di rumah makan B, kalian harus makan yang mana yang enak. Setelah nyobain baru tahu. Gitu. Begitu juga kalau nyobain Open Camera atau Google Camera, yang dipoto objeknya harus sama. Masa di rumah makan A kalian makan sayur asem, terus di rumah makan B kalian makan sayur bayam, kan beda ya rasanya ya. Nah begitu juga Open Camera atau Google Camera. Hari ini kalian sudah foto kursi, minggu depan ya hari Sabtu insya Allah nanti kalian pakai Google Camera, pakai objek yang sama, kursi juga. Kalau nanti setelah Pak itu pembelajarannya, kalian keluar mau motret kucing, mau motret yang lain, silahkan. Tapi nanti Google Kameranya juga objeknya harus yang sama. Ya, contoh kelompoknya Neta, ISO-nya 200 pakai Open Camera pada hari ini. Neta mau motret abang-abang tukang es apa yang di depan es blogger. Nah nanti ketika aplikasi Google Camera-nya udah Pak berikan, terus mau pakai ISO yang sama juga 200 aplikasi di Google Kameranya, yang dipotret juga harus abang es bloggernya. Mudah-mudahan masih jualan gitu kan. Oke. Ya, sekarang nih sebagai refleksi dari pembelajaran hari ini tentang mengenai segitiga exposure yang kalian ketahui
setelah lihat video, kita coba install aplikasi. Nah, segitiga exposure itu terdiri dari apa aja? ISO untuk kepekaan cahaya, speed untuk kecepatan memotret, diafragma untuk mengatur cahaya yang masuk lensa. Bahasa gampangnya bukaan lensa, itu aja gitu ya. Oke. Nah, alhamdulillah kalian udah paham. Nah, nanti Pak Ajat kirimkan di grup WhatsApp. Pak Ajat kasih soal esai mengenai pertanyaan ISO, speed, dan diafragma. Sebelum pada hari Sabtu, insya Allah kita coba buktikan kedua aplikasi tersebut, tapi kita hunting. Tahu nggak hunting? Berburu foto. Iya, berburu, huntingnya beda ya sama hunting berburu binatang ya, tapi dia ini berburu foto. Kemana Pak? Kita nanti jalan-jalan ke Taman Jodia. Jadi belajarnya kita nggak di dalam kelas, tapi di Taman Jodia. Ngapain Pak? Moto. Apa yang foto Pak? Bebas. Yang penting kalian gunakan open kamera, gunakan Google kamera, lalu yang dipoto yang ada di Taman Jodia. Ntar ada orang lagi mancing, foto. Ada orang lagi gandengan tangan, foto. Oke? Ya. Nah, sampai sini sebelum Pak Ajat tutup, ada yang mau bertanya kan? Ada pertanyaan? Atau Pak Ajat balik tanya? Boleh? Siap. Pak Ajat mau nanya dari tadi belum kedengeran suaranya Kevin. Oh, kaget dia. Kevin, apa nama kamera yang profesional harus orang-orang fotografer? Oke, ya, Pak Tir. Kamera profesional Ya, tadi Pak Ajat nyebutnya apa? DSLR. Iya, coba pernah Pak Tir. Berarti Kevin tadi masih di awal-awal dia masih ngantuk. Tapi Pak Tir jawab dengan benar. Sekarang ke Villa. Kalau Pak Ajat pakai ISO 100 sama ISO 800, kira-kira terangan yang mana? 100. Betul? Siapa yang bisa betulin? Siapa yang betulin? Ayo! Biar. ISO 800. Ya, ISO 800 lebih terang. Oke, satu lagi sebelum Pak ditutup, bisa. Oke, nggak usah goreng-goreng. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, kita belajar dari nggak bisa harus bisa, ya sampai bisa. Nah, pertanyaan berikutnya, diafragma 1,8 sama diafragma 8, mana yang bukaannya lebih gede? 1,8, betul, tepuk tangan. Walaupun jawabnya agak harus mikir-mikir dulu. Artinya apa? Alhamdulillah, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama buat yang suka selfie. Kemana-mana suka selfie ya. Nah, kalian hanya tahu kamera itu settingannya auto, padahal sebenarnya settingannya bisa diatur dengan ISO, speed, dan diafragma. Kenapa? Karena dengan ISO, speed, dan diafragma tadi, kalian bisa menghasilkan foto-foto yang luar biasa dan amazing, seperti yang foto malam hari tadi, terus foto yang kumbang makro. Itu nanti kita akan ada pembelajarannya lagi, tapi di pertemuan keempat. Ya, ini karena baru pertemuan pertama, kita dari basic dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Sebelum Pak Ajat akhiri, coba masih ingat kan tadi kita salam seni budayanya? Tapi Pak Ajat kali ini mau lebih semangat lagi, mudah-mudahan malunya udah hilang ya, maksudnya bukan hilang, malunya udah berkurang gitu ya. Oke, Pak Ajat lepas mic-nya, Pak Ajat gak pakai mic, kita bareng-bareng salam budaya. Salam seni budaya. Dengan seni kita berbudaya. Sekali lagi salam seni budaya. Dengan seni kita berbudaya.
tangan dulu kalian. Iya, baru pertemuan pertama, masih ada yang malu-malu, masih ada yang belum mau buka mulut, ya kan? Tapi nggak apa-apa, nanti semoga sampai ke pertemuan keempat, nah kita aja ngomongnya. Sampai pertemuan keempat, mudah-mudahan kalian juga dapat ilmu, ya kan? Kak Fajar juga dapat pembelajaran. Nah, kita tutup dengan pembacaan doa. Mohon dibantu lagi biar kita doa penutup. Ya, terima kasih. Sampai sini pembelajarannya. Kita ketemu lagi insya Allah hari Sabtu jam Fajar kalau nggak salah 9.20. Ya, tapi kalau bisa datangnya kayak tadi lagi ya bagiannya. Kalau yang mau pulang kampung, siapa yang pulang kampung? Eca pulang kampung. Fatir jadi pulang kampung. Siapa lagi? Kemarin ada satu lagi. Oh iya, biar ada pulang kampung. Nggak apa-apa. Nanti kalian pulang kampung, berarti kita berkurang 3 orang. Berarti tinggal 11. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan masih tinggal 10 ya. Ya mudah-mudahan masih ada kuotanya. Kalau nggak nanti Pak Jan cari 2 tambahan lagi. Ya, Pak Jan itu terima kasih sudah mau membantu Pak Jan hari ini dan kita belajar tentang segitiga ekspor fotografi. Pak Jan tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.